Selamat pagi, nama saya Edwin Triarianto Jai, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. NIM 28925110234, Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan UTS dengan judul Sistem Informasi Manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu proses sistem informasi terintegrasi dalam pengembangan, perencanaan, dan evaluasi sistem manufaktur dengan sistem engineering yang terkoordinasi dalam perusahaan industrial. Perkembangan sistem informasi manufaktur terbagi menjadi dua, yaitu proses kegiatan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dan tanggung jawab untuk proses produk tersebut. Kedua, penerapan manufaktur dalam CBIS ada dua. Terbagi menjadi dua, yaitu satu, komputer sebagai bagian dari sistem fisik yang terdiri dari komputer aided engineering atau disebut dengan CAE. Kedua, komputer aided manufacturing yang bisa disebut dengan CAM, dengan singkatan CAM. Untuk contohnya seperti mesin produksi khusus yang dikendalikan komputer agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh database. Yang ketiga, robotik yang disebut dengan industrial robots IR. Dua, komputer sebagai sistem informasi. Bentuk output dari sistem informasi manufaktur digunakan untuk menciptakan sistem produk fisik. Ada berbagai macam, ada dua, yaitu sistem titik pemesanan kembali, kedua sistem material requirement planning. Suatu sistem titik pemesanan kembali, di sini kita ada rumusnya, yaitu dengan rumus R sama dengan LU tambah S, yang dimana R titik pemesanan kembali, kalau U tingkat pemakaian U atau disebut dengan hari, kalau L lead time pemasok atau disebut dengan per hari, kalau S tingkat safety stock atau yang disebut dengan unit. B. Sistem material requirement atau planning adalah suatu strategi material proaktif yang meliputi komponen ada 4, yaitu salah satunya sistem penjadwalan produksi, kedua sistem material requirement planning, dan ketiga sistem capability requirement planning, dan keempat sistem pelepasan pemesanan order register system. C. Sistem manufacturing records planning atau yang disebut dengan MRP2 adalah suatu pengintegrasi semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Manfaat MPR2 adalah ada terbagi menjadi 5 bagian, yaitu penggunaan sumber daya yang lebih efisien, kedua, perencanaan prioritas yang lebih baik, dan ketiga, pelayanan pelanggan yang lebih meningkat, dan keempat, semangat kerja pegawai meningkat, dan kelima, informasi manajemen yang lebih baik. Dan D adalah pendekatan just in time yang disebut dengan yang singkatan JIT, adalah suatu pendekatan sistem dengan menjaga arus material melalui pabrik hingga minimum, dengan menjadwalkan material agar stasiun kerja tepat pada waktunya atau yang disebut dengan just in time. Contohnya ada terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan konsep material holding, dan 2, penetapan bahan baku dengan rolling material, dan ketiga, perencanaan layout mesin. Di sini kita masuk pada model sistem informasi manufaktur yang terdiri atas ada terbagi menjadi 4, yaitu dengan proses data integrating yang
yang dimana di sini ada subsistem input, database dan subsistem output, yang dimana dari bagian tersebut akan menjadi bagian dengan yang disebut dengan pengguna user. Boleh dapat dilihat bagan yang ada di layar. Sistem informasi fungsional yang disebut dengan subsistem input yang meliputi 1. Sistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem industrial engineering, dan ketiga subsistem intelijen manufaktur. Database manufaktur sistem meliputi ada 3 bagian, yaitu pendekatan sistem manufaktur, yang dimana struktur, teknologi, dan operasional manufaktur. Dan kedua sistem engineering berbasis komputer. Dan ketiga perencanaan dan evaluasi sistem manufaktur. Sistem informasi fungsional yang disebut dengan subsistem output, yang dimana meliputi beberapa bagian, ada 4, yaitu subsistem produksi, yang dimana ada penentuan langkah proses produksi dan penjadwalan proses produksi yang tepat. Yang kedua subsistem persediaan, yang ketiga subsistem kualitas, dan yang keempat subsistem biaya. Bagaimana manajer menggunakan sistem informasi manufaktur? Ada terbagi menjadi 5 bagian, yaitu A. Digunakan dalam penciptaan maupun dalam operasi sistem produksi fisik, dan B. Digunakan ikhtisar output yang menjelaskan seluruh operasi. C. Digunakan dalam menentukan investasi, persediaan, dan subsistem produksi. D. Digunakan untuk membuat keputusan penting mengenai konstruksi perluasan pabrik. Dan kelima, E. Menyediakan informasi bagi para manajer di seluruh perusahaan. Sekian dan terima kasih.